Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil di Pulau Jawa, hiduplah seorang janda tua yang tinggal sebatang kara. Orang tua tersebut bernama Embok Rondo. Embok Rondo tinggal sendiri di sebuah rumah gubuk sederhana yang terpencil di lereng sebuah gunung. Hari-harinya diisi dengan berkebun dan mencari kayu bakar di hutan untuk memasak. Embok Rondo sangat kesepian dan berharap bisa mempunyai seorang anak yang dapat menemani hari-harinya, tapi hal itu tentunya tidak mungkin terjadi karena suaminya sudah lama meninggal, dan usianya juga sudah tidak muda lagi. Namun dalam hati Embok Rondo tetap berharap dia bisa mengasuh dan membesarkan anak yang nantinya bisa menemani hari-harinya meskipun harus mengangkat anak asuh. Setiap malam Embok Rondo selalu berdoa berharap dia bisa mendapatkan keajaiban dengan diberikan seorang anak yang dapat menemani. Suatu pagi Embok Rondo seperti biasa pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hari itu tidak seperti biasanya, Embok Rondo merasa ada yang lain selama perjalanan di hutan. Seolah-olah dia masuk ke dalam dunia lain yang membuatnya tersesat sehingga bingung untuk menemukan jalan pulang ke rumahnya. Dalam kebingungannya tiba-tiba Embok Rondo menjumpai seorang raksasa bertubuh besar dan berkulit hijau dengan wajah yang menyeramkan sedang duduk di atas batu besar sambil makan dengan rakus. Melihat hal itu Embok Rondo cukup terkejut dan takut, tapi dia mencoba untuk tetap bertindak tenang, lalu dia menyambangi sang raksasa untuk memperkenalkan dirinya dan ingin bertanya kepada raksasa tersebut kemana arah jalan pulang ke desanya. Raksasa tersebut memperkenalkan dirinya kepada Embok Rondo sebagai Buto Ijo yang menguasai hutan rimba ini, di mana semua makhluk di hutan ini harus tunduk kepadanya termasuk jika harus menjadi santapannya. Si Buto Ijo bersedia menunjukkan jalan pulang kepada Embok Rondo, akan tetapi memberikan satu syarat yang harus dipenuhi, dan Embok Rondo harus berjanji akan memenuhi syarat yang diminta oleh si Buto Ijo itu. Syarat yang diberikan oleh Buto Ijo kepada Embok Rondo adalah dia harus menanam benih biji timun yang akan diberikan si Buto Ijo. Lalu kelak jika biji timun itu sudah tumbuh dan berbuah, maka si Buto Ijo akan mengambil buahnya yang paling besar untuk dimakannya. Mendengar syarat tersebut Embok Rondo setuju dan berjanji untuk memenuhi syarat itu, lalu Embok Rondo menerima sebuah biji timun dari si Buto Ijo. Setelah itu si Buto Ijo menunjukkan arah jalan pulang kepada Embok Rondo. Hingga akhirnya Embok Rondo bersyukur bisa menemukan jalan pulang dan kembali ke rumahnya dengan selamat dan membawa biji timun pemberian dari si Buto Ijo. Sesampai di rumah Embok Rondo langsung menanam biji timun itu di kebun rumahnya. Embok Rondo merawat tanaman tersebut dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Akan tetapi tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun spesial itu menjadi semakin besar, lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan, terlihat cantik. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Embok Rondo memetiknya dan saat buah timun itu terbelah, Embok Rondo begitu terkejut karena di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Embok Rondo sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama timun emas kepada bayi tersebut. Embok Rondo merasa sangat senang sehingga ia lupa bahwa ia pernah membuat janji pada Buto Ijo bahwa ia akan memberikan buah timun yang terbesarnya kepada si Buto Ijo pada suatu hari nanti. Hari demi hari dan tahun demi tahun Embok Rondo membesarkan timun emas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun emas tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Hingga pada suatu malam, Embok Rondo bermimpi didatangi raksasa Buto Ijo yang memberikan pesan bahwa dalam waktu dekat, ia akan menjemput timun emas yang dahulu dipesankan kepada Embok Rondo.
Sejak saat itu, Embok Rondo sering termenung sedih sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang, air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata Timun Emas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini, lalu ia pun bertanya pada Embok Rondo, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis? Awalnya, Embok Rondo tidak ingin bercerita pada anaknya, tapi karena Timun Emas mendesaknya dan terus bertanya, Embok Rondo pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Emas. Embok Rondo juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan Timun Emas ke seorang raksasa, dan beberapa malam sebelumnya raksasa itu menghampiri ia di dalam mimpi. Timun Emas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Embok Rondo mengembalikannya ke si Buto Ijo. Akhirnya mereka berdua berpikir dan mencari cara agar Timun Emas bisa bebas dari sang raksasa. Setiap malam mereka berdoa minta diberikan petunjuk agar bisa terhindar dari Buto Ijo yang akan membawa Timun Emas. Pada suatu pagi Embok Rondo bermaksud bertemu seorang pertapa tua di gunung, di mana sang pertapa tua itu dulunya adalah teman suaminya semasa masih hidup. Sesampainya di sana, Embok Rondo langsung menceritakan soal kondisinya dan ia ingin terhindar dari Buto Ijo itu. Sang pertapa itu memberikan Embok Rondo 4 bungkusan kecil. Katanya, bungkusan-bungkusan ini berisi biji timun, batang lidi, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini pada anaknya dan jika sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan ini. Setelah itu, Embok Rondo pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya ia sekarang sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, si Buto Ijo datang untuk menjemput Timun Emas. Hal ini ditandai dengan bergetarnya tanah setiap Buto Ijo melangkahkan kakinya. Embok Rondo dan Timun Emas pun mulai bersiap menjalankan rencana yang diberikan oleh sang pertapa tua. Keduanya berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Lalu Timun Emas tiba-tiba berlari sekencang-kencangnya, dan melihat hal itu si Buto Ijo pun langsung mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, Timun Emas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu sehingga Buto Ijo terhambat dalam mengejarnya, namun Buto Ijo tetap mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Emas. Menyaksikan hal tersebut Timun Emas pun makin cepat berlari dan segera melemparkan bungkusan yang berisi batang lidi. Dalam sekejap, batang lidi berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Sang Buto Ijo merasa kewalahan melintasi rimbunan pohon bambu yang runcing dan berduri, sehingga badan Buto Ijo terdapat banyak luka gores dari pohon bambu itu. Akan tetapi ternyata si Buto Ijo itu masih mampu melewati halangan tersebut dan terus mengejar Timun Emas, walau berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi danau asin yang luas dan dalam. Si Buto Ijo masih tetap mengejarnya dengan berenang di dalam danau tersebut sambil berteriak kesakitan menahan perih karena luka di badannya harus terkena air danau yang asin. Walau begitu raksasa itu masih tetap berhasil melalui rintangan ketiga meskipun dengan stamina tubuh yang mulai melemah. Timun Emas pun cemas, karena senjatanya hanya tersisa 1. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan Buto Ijo itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkap dan memakannya. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar dan diiringi doa, Timun Emas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi.
Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Buto Ijo itu pun tetap nekat terus mengejar timun emas dengan menceburkan diri ke dalam lautan lumpur. Namun Buto Ijo akhirnya terkalahkan karena setelah tercebur ke dalam lautan lumpur panas, Buto Ijo tenggelam di dalamnya dan tak muncul lagi. Melihat itu, timun emas bersyukur dan langsung berlari pulang menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan Embok Rondo. Melihat anaknya selamat, Embok Rondo pun langsung berucap syukur kepada Tuhan dan sejak itu, Embok Rondo dan timun emas hidup berbahagia bersama.